Senang sekali kami bisa bertemu kembali hari ini untuk bertemu dengan adik-adik semua gitu ya di SMK 49 ini. Ketemu lagi dalam kegiatan masyarakat. Serangkaian tema series pengabdian masyarakat yang kami selenggarakan pada hari ini terutama berkait dengan yang menjadi concern saat ini di SMK 49. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa bersilaturahim walau hanya lewat tatap maya. PKM yang dilaksanakan oleh Vkom Universitas Mercu Buana itu mengambil tema-tema yang sangat kekinian, ya, seperti literasi, media digital, public speaking, digital entrepreneurship, maupun edukasi kesehatan, reproduksi, dan pergaulan remaja. Tema-tema yang diusung pada PKM series ini adalah sesuatu yang dekat dengan siswa-siswi kami dan sangat dirasakan manfaatnya. Ya, media digital ya untuk segala tujuan ya, membaca, mencari informasi, kita menafsirkan suatu berita ya, kita melihat video, audio gitu ya. Kita bisa memahami gitu dan menafsirkan. Jadi kita tetap aktif nih sebagai penerima pesan. Semakin penting untuk kita ini, dan teman-teman nih siswa ya yang memiliki literasi digital yang baik, akhirnya punya sumber informasi yang lebih banyak. Akhirnya apa? Tadi pemahaman kalian untuk pembelajaran di sekolah ini bisa lebih baik gitu ya, karena tambahan informasi. Luar itu ada yang namanya catfishing. Jadi mereka itu menjalani hubungan dengan pasangan yang memiliki identitas palsu. Nah, kenapa kemudian orang itu merasa begitu nyaman ketika kita menemukan media sosial yang tidak memiliki wajah sebetulnya yang asli dari mereka yang miliki. Contohnya seperti ini. Misalnya di media sosial Facebook contohnya yang masih banyak digunakan khususnya untuk kalian, atau Instagram misalnya. Apa yang saya sampaikan tadi kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh 4 pemateri sebelumnya terkait dengan hal-hal apa aja sih yang seharusnya kalian lakukan di media sosial dan hal-hal apa aja yang harus dihindari gitu. Nah, pengguna media sosial ini perlu menampilkan image atau citra yang baik ya agar profilnya dinilai positif dan disukai sehingga akun media sosialnya banyak diikuti dan dijadikan panutan gitu. Jadi pertama profil kalian di media sosial itu pastikan kita membangun ya, kalian mau dinilai atau mau dilihat sebagai siapa sih, mau dilihat sebagai orang yang bagaimana sih di media sosial gitu. Nah, pengguna media sosial itu kalian nih harus menampilkan image yang positif gitu. Jadi konten tren yang menurut saya itu nggak masuk akal banget sih, karena tren-tren di Instagram juga itu nggak berbobot banget. Trennya itu ya menggunakan filter yang dimana filternya itu minta kita buat foto identitas sendiri kayak KTP sama muka kita. Padahal itu kan ada efek negatifnya. Entah kalau misalkan itu orang nggak ada berpikir buruk gitu kan. Tapi kalau ada orang yang berpikir buruk kan bisa aja kita didaftarkan pinjol dan lain-lain dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut saya buat teman-teman juga kalau dalam pemilihan tren itu ya yang sehat-sehat aja gitu. Jadi untuk kedepannya misalnya untuk dipikir-pikir dampak negatifnya. Ya betul. Kemarin saya juga simak tuh tren yang post picture ya. Pose picture terus foto KTP atau foto identitas pribadi, foto dia di KTP gitu, itu kan nanti ketahuan KTP-nya.
Lalu setelah itu apa sih tujuannya kita bisa menjadi seorang speaker pada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan public speaking. Jadi ada 4 tujuan utama secara umum ya teman-teman. Yang pertama yang tentunya kita melakukan public speaking itu untuk memberikan informasi. Nah, informasi itu sifatnya beragam dan juga ada target dari audiensnya. Jadi misalnya teman-teman siswa sekolah gitu ya, atau mungkin SMK ya sudah menengah kejuruan bisa menginformasikan kegiatan atau misalnya inovasi baru yang kalian munculkan atau kerjasama dengan. Tapi di sini saya coba menjelaskan, menyampaikan ada 6 teknik dalam presentasi yang bisa kalian gunakan. Nah, diantaranya ini yang pertama, teknik berbicara. Teknik berbicara itu seperti apa sih? Nah, jadi teknik berbicara itu ketika seorang presenter menyampaikan materi presentasinya, dia akan mengutarakan seperti narasi gitu ya. Volume suaranya jangan teman-teman, perhatian sebentar ya, dia mau ulang tahun. Tidur yang ada orang. Jadi volume suaranya pastikan terdengar dengan jelas, walaupun tidak pakai mic ya. Tapi kalau pakai mic itu nggak perlu teriak dan ada jarak. Di kolom chat ada yang paling tinggi nggak followersnya nih? Jangan kalah sama Bu Sabena. Bu Sabena udah jangan nulis di kolom chat Bu Sabena. Kalau Bu Sabena jangan diragukan lagi ya. Aktif beliau ya, bikin konten-konten. Kalau teman-teman, ayo ada follower yang tertinggi nggak? Berapa? Coba ada Fajriah, boleh on mic nggak? Bisa on mic nggak? Atau dikunci dari panitia ya? Nggak ya? 4.0 di mana kita sekarang bisa menayangkan diri kita sendiri gitu ya, dengan adanya YouTube di sosmed. Jadi semuanya kita bisa menggerakkan, bisa menayangkan apapun yang ada ide-ide kita yang kreatif, yang dahulunya hanya bisa ditayangkan, di-broadcast-kan oleh televisi. Ya. Kak mau bertanya boleh Kak? Silakan. Evi ya? Ya, silakan Evi. Iya. Jadi kan tadi ada teknik dalam presentasi. Materi teknik dalam presentasi itu kan disebutin ada teknik humor. Kalau misalkan teknik humor itu penting nggak sih ke dalam setiap presentasi itu atau kayak tertentu misalkan ada kayak acara formal kan nggak mungkin kayak nggak terlalu dipentingin banget betul atau teknik humornya mungkin kayak acara biasa pakai teknik humor atau gimana Kak? Jadi formalnya misalkan pejabat-pejabat tadi kayak Bu Bena kan pernah MC menjadi presiden. Komposisi penduduk Indonesia itu ternyata presentasenya yang paling tinggi di 27,94% adalah generasi Z. Siapa sih mereka? Mereka itu lahir di tahun kisarannya antara 1997 sampai 2012, ya. Jadi generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Jadi kalau yang sekarang siswa SMK kan range usianya berarti antara 15 sampai 18 tahun. Ya, ketika mereka nanti adik-adik semua lulus itu kisarannya 18 sampai 19 tahun usia kelulusan SMK. Bisa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus menggunakan format landscape kalau merekam video. Ya, bukan potret, bukan yang vertikal, bukan yang berdiri. Ini makanya seharusnya saya senang kemarin ketika akan offline gitu karena bisa langsung praktek gitu. Tapi ya situasi membuat kita harus kembali online, nggak apa-apa. Ya, jadi kita harus menggunakan format yang landscape atau horizontal, yang tidur gini. Ya, kenapa? Ya karena pada dasarnya mata kita itu wide landscape gitu, bukan potret. Ada digital marketing sama tradisional marketing, itu apa sih bedanya? Terus lebih bagus yang mana kita akan bahas segera teman-teman. Oke, apa itu tradisional marketing?
tradisional marketing adalah teknik memasarkan yang dilakukan secara konvensional atau non-digital atau tidak menggunakan jaring internet. Nah, biasanya itu cara bagaimana sih strateginya itu melakukan promosi menggunakan media-media seperti media cetak dan elektronik ya teman-teman ya. Seperti itu kalau untuk tradisional marketing. Oke. Disrupsi, apalagi sekarang banyak kebijakan PSBB atau lockdown hampir di semua negara. Pelemahan berbagai sektor bisnis kecuali telekomunikasi dan farmasi. Nah, saat ini kita masih bisa bertatap muka secara virtual lewat telekomunikasi. Nah, hanya bisnis telekomunikasi dan farmasi yang mungkin tidak mengalami secara signifikan ya, malah justru membuat kinerja bisnis mereka makin bagus. Ekonomi dunia menghadapi ancaman resesi global. Nah, kebijakan pemerintah Indonesia menyasar UMKM sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembiayaan dunia usaha terutama UMKM. Jadi kalau adik-adik punya bisnis UMKM sebenarnya bisa search beberapa kebijakan dari pemerintah untuk membantu UMKM agar hidup lagi gitu ya, agar bisa sustain. Ini ada pertanyaan nih dari Kairunisa. Yoi. Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi jenuh tidak mendapat prospek. Dari narasumber siapa yang mau jawab, Pak? Bapak apa Ibu Wulansari, Bapak Ardiansyah? Saya mau coba jawab ya, tapi saya agak bingung nih yang dimaksud dengan teman kita siapa tadi ya itu Kairunisa, kira-kira prospeknya seperti apa nih? Kalau misalnya Kairunisa itu buka usaha produk atau jasa, misalnya dipasarkan di sosial medianya Karisa, itu kan promosi terus gitu misalnya, tapi nggak ada tanggapan. Nah, mungkin tadi kan ada kita banyak macam-macam tuh dapat materi, mungkin bisa dievaluasi apakah misalnya mungkin ya yang di sini. Kemudian yang tadi di awal sudah mulai berpikir ke abstrak, di pertengahan sudah mulai berkembang pemikiran abstraknya ya. Kemudian di remaja akhir itu mulai bisa mengungkapkan kebebasan diri ya, menunjukkan eksistensi dirinya dan lebih selektif dalam mencari teman sebaya. Kalau tadi senangnya rame-rame gitu ya, lebih banyak teman, lebih happy. Mulai makin dewasa itu lebih selektif teman-temannya, lebih sedikit ya. Kalau udah mulai merasa cocok ya itu aja tuh teman-temannya. Kalau udah mulai ada sedikit perbedaan-perbedaan ya udah nggak ditemenin lagi biasanya gitu ya. Udah mulai lebih selektif mana yang lebih cocok dengan dirinya ya. Mempunyai citra jasmani udah tahu tuh secara cerita bagaimana dia mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dengan cara yang berbagai macam cara ya, di sosial, orang tua, teman, tapi intinya adalah ada curiosity atau keingintahuan yang besar. Nah, masa pubertas pada yang kalian rasakan saat ini, mungkin kalian sudah merasakan pada waktu SMP, karena remaja pasti sudah merasakan fase pubertas. Tadi Bu Ayu sudah cerita ya, ciri-cirinya apa, yaitu haid pertama dan sebagainya ya. Jika seorang anak atau remaja mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Tadi buat orang atau yang berusia sampai 20-24 tahun. Jadi masuk di dalam kategori itu ya. Genre ini merupakan program pembinaan ketahanan remaja. Jadi teman-teman bisa sama-sama kita mengatasi, sama-sama mungkin memberikan kontribusi terhadap sesama remaja berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui program ini. Ya, program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara UN kan ada 4 mata pelajaran ya. Kalau pada saat aku masih ada UN dan bisa pilih mau UN IPS dan peminatan yang mana, aku pilih geografi. Dan karena itu paling pas buat aku, apa nih buat aku supaya bisa lebih baik? Oh, aku harus latihan buku siap UN yang tebelnya itu tebel banget gitu. Aku harus rajin-rajin kerjain. Lalu ujian praktek,
apa yang aku harus lakuin? Oh, hafalin senam sehat jasmani, lalu hafalin surat Yasin waktu itu, terus juga praktek sholat jenazah. Lalu selain itu apalagi targetku, aku pengen masuk SBM PTN UI. Waktu itu walaupun aku IPS, aku suka banget matematika. Tidak dikuasai atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi apa? Demi kesenangan sesaat beliau seperti itu, demi kesenangan sesaat mereka. Karena ada yang memang yang memanfaatkan kondisi-kondisi yang kedekatan, misalnya kedekatan itu misalnya guru gitu kan, guru yang memanfaatkan siswanya karena dianggap ada relasi, misalnya relasi kuasa itu antara kedekatan itu bisa Bu Dr. Eli ya, bahwa pandemi COVID pernikahan usia remaja itu meningkat ya, karena ada dari data dari Bappenas gitu ya, tentang 400 sampai 500 anak perempuan di usia remaja 10 sampai 17 tahun berisiko menikah akibat pandemi. Kemudian terbukti juga adanya 34.000 permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama sampai 2020. Kenapa? Karena ya ada dispensasi, berarti ada pemakluman ya, bahwa harusnya usia menikah itu adalah usia 19 ke atas, tapi ternyata di usia remaja diperbolehkan gitu, karena ada permintaan dari orang tua atau mungkin dari pihak keluarga gitu, bahwa anak ini harus. Niatnya mau nanya kayak gimana tuh meminimalisir apa sih diri sendiri sama orang lain biar nggak melakukan kenakalan remaja hal-hal gitu. Kegiatan apa gitu yang positif. Iya. Alhamdulillah sudah langsung terjawab ya dengan materinya Bu Vika. Alhamdulillah lengkap berarti kita ya Cash Pro ini ya. Ya, insya Allah lengkap ya. Dari konsepnya tuh ada work-nya, kemudian ada mindset-nya, yaitu genre tadi. Ya, genre itu kan mindset ya. Bagaimana kita memindsetkan diri